Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan masih menjalankan protokol kesehatan selama pandemi ini dengan rajin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, di video kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan manik positif, manik negatif, atau kancing positif, kancing negatif, dan garis bilangan. Kita tidak akan pakai itu. Jadi kita akan menghitung bilangan bulat ini secara langsung. Nah, untuk menghitung ini secara langsung tanpa menggunakan alat bantu, kita bisa menggunakan dua trik. Trik yang pertama itu adalah trik memberi dan meminjam. Kemudian trik yang kedua itu adalah trik melihat tanda. Nah, di sini terserah anak-anakku sekalian nanti akan memilih trik yang mana. Nantinya silahkan dipilih sesuai yang dianggap mudah. Baik, tanpa berlama-lama kita belajar ke trik yang pertama. Nah, untuk trik yang pertama yaitu menggunakan sistem memberi dan pinjam. Nah, di sini kita mengandaikan bahwa ada seseorang yang meminjam 13 kelereng. Jadi, dia meminjam 13 kelereng pada, kita sebut saja kita ya. Jadi, ada seseorang yang meminjam 13 kelereng pada kita. Nah, kemudian dia datang memberi. Ingat ya, jumlah itu adalah memberi 7 kelereng. Pak Guru ulang. Ada seorang yang punya pinjaman ke kita 13 kelereng, kemudian dia memberikan 7 kelereng. Nah, pertanyaannya, sisa berapakah kelereng yang ada pada si pemberi, si utangan tadi? Nah, di sini kita lihat bahwa dia punya hutang 13. Kemudian dia membayar sebanyak 7. Nah, artinya si orang ini itu sudah membayar 7, berarti yang tersisa adalah 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti yang tersisa adalah 6. Jadi 6 ini masih dalam bentuk utang. Oke, kita lanjut ke nomor 2, masih dengan trik yang pertama. Nah, ada seseorang dengan pinjaman kelereng sebanyak 18. Kita sebut saja hutang ya. Hutang kelereng, sebenarnya hutang itu kurang baik, tapi bisa dilakukan untuk hal-hal tertentu. Baik, kita lanjut. Nah, kita sebut saja pinjaman atau hutang. Ada seseorang itu memiliki hutang 18 kelereng. Kemudian kita memberikan hutang lagi sebanyak 12 kelereng. Nah, pertanyaannya, hutangnya tambah banyak atau tidak? Tentu tambah banyak. Nah, berapa jumlah hutangnya? Ya, 18, kemudian nambah utang lagi 12, berarti 30. 18 tambah 12, 30. Tambah utang ya. Nah, kita lanjut. Ada seseorang yang memiliki 20 kelereng. Kemudian dia datang ke kita dengan meminjam 22 kelereng. Nah, artinya si orang ini dalam keadaan meminjam tersebut, kelerengnya hanya 20, sedangkan utangannya adalah 22. Berarti masih ada utang kan? Nah, karena masih ada utang, berarti kita tanda minus. Nah, dia utang 22, kelereng yang ada hanya 20, berarti punya utang, masih ada utang sebanyak 2. Kita lanjut ke nomor 4. Minus 30 tambah 18. Seseorang yang memiliki utang 30 kelereng, kemudian dia membayar 18. Oke, cara menghitungnya kita mulai dari 18, 19, 20. Nah, karena ada 30 berarti 1, 10 tambah 2, 12. Nah, pertanyaannya 12 ini masih dalam bentuk hutang atau sudah kelereng? Ya, jawabannya adalah masih dalam bentuk hutang karena dia memiliki hutang 30 sedangkan yang dibayar hanya 18. Berarti masih minus. Kemudian di nomor 5. Ada seseorang yang memiliki hutang 25, kemudian menambah hutang lagi sebanyak 12. Nah, berarti hutangannya tambah banyak dong. Nah, berarti kita kasih minus.
Nah, 25 kemudian ditambah utangan lagi 12. Berarti utangannya bertambah ya. Nah, maka 25 ini tambah 12 hasilnya 37. 5, 3, oke. Nah, seperti itu untuk trik yang pertama menggunakan sistem pinjam meminjam. Maksudnya memberi dan meminjam. Untuk trik kedua, ingat ini adalah bilangan penjumlahan ya. Oke, trik ini berlaku untuk penjumlahan hanya untuk memudahkan kalian, yaitu jika tanda sama, maksudnya tanda bilangan ya, apakah dia positif atau negatif. Jika tandanya sama, maka dijumlah. Ingat, ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Jika tandanya berbeda, maka dikurang. Baik, bisa dipahami sampai sini? Ini adalah aturan untuk trik kedua. Sekali lagi Pak Guru ulang, jika tandanya sama, maka dijumlah. Jika tandanya berbeda, maka dikurang. Paham ya? Oke, kita coba langsung deh ke contoh soal tadi. Oke, cara kedua. Untuk nomor 1, coba kalian perhatikan. Oke, jadi yang dimaksud tanda itu adalah bilangannya ya. Coba kalian perhatikan antara bilangan pertama dan kedua. Bilangan pertama adalah negatif, sedangkan bilangan kedua adalah positif. Beda tanda tidak? Berbeda. Nah, karena berbeda berarti dikurang. Nah, 13 kurang 7 berapa? Nah, 13 kurang 7 adalah 6. Ya kan? Nah, kemudian untuk tandanya, coba kalian perhatikan. Yang mana lebih banyak? 13 atau 7? Ya tentu saja 13. Iya kan? Nah, tanda yang 13 ini itulah yang diikuti. Pak Guru ulang. Jadi untuk mengetahui di sini tandanya positif atau negatif, maka kita melihat tanda yang lebih besar. Karena di sini lebih besar 13, ini menggunakan tanda negatif, ini adalah jumlahnya lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Oke, kita langsung contoh kedua. Dan nomor 1 ya. Minus 18 tambah minus 12. Oke, kita lihat. Ini negatif, yang ini juga negatif. Tandanya sama atau tidak? Tandanya sama. Karena tandanya sama, maka dijumlah. 18 tambah 12 adalah 30. Ya kan? Sekali lagi, jika tandanya sama berarti dijumlah. Karena tandanya sama, kita jumlah. Hasilnya 30. Pertanyaannya, bagaimana dengan tanda di depan angka ini? Apakah positif atau negatif? Kita lihat. Di sini negatif, di sini juga negatif. Tanda yang lebih besar adalah tanda negatif. Maka hasilnya juga negatif. Kita ke contoh nomor 3. 20 tambah minus 22. Berapa hasilnya? Nah, kita lihat. Yang satu adalah bilangan positif, sedangkan yang satunya adalah bilangan negatif. Karena tandanya tidak sama, berarti tandanya berbeda, maka berarti dikurang. Dikurang itu yang mana? Yang besar ke yang kecil. Jadi ya 22 dikurang 20. Hasilnya ini 2. Pertanyaannya negatif atau positif? Kita lihat dulu. Ini 20, berarti tanda ini 20 ini positif. Sedangkan 22 ini negatif. Yang mana lebih besar angkanya ya? 22 atau 20? Ya, jawabannya adalah 22. Maka kita lihat tanda di depannya. Oh, negatif. Maka di sini hasil negatif. Kita lanjut ke nomor 4. Minus 30 tambah 18. Baik, kita lanjut pertanyaannya. Apakah ini sama? Ini negatif dan ini positif? Sama tidak? Ya, tentu tandanya berbeda. Karena tandanya berbeda, maka kita kurang. Yang mana dikurang yang mana? Yang tentu saja yang besar dikurang yang kecil. 30 kurang 18 hasilnya adalah 12. Nah, kemudian setelah itu
menentukan tanda, kita melihat angka yang lebih besar, 30 dan 18. Angka yang besar adalah 30. Nah, karena angka yang besar 30, maka kita mengikuti tandanya. Oh, tandanya dia adalah negatif. Maka jawabannya minus 12. Kita lanjut, soal terakhir, nomor 5. Contoh soal terakhir maksudnya. Minus 25 ditambah minus 12. Nah, di sini kita bisa lihat tandanya adalah sama, minus dan minus. Karena tandanya sama, maka kita jumlah, yaitu 25 tambah 12. 5 tambah 2, 7, 2 tambah 1, 3. Kemudian, untuk mengetahui tandanya, kita perlu lihat angka yang mana yang besar. Di sini 25, di sini 12. Angka yang besar adalah 25. Karena angka yang besar adalah 25, maka kita melihat tandanya, kita ikuti tandanya. Oh, di sini negatif. Berarti kita juga berikan di sini tanda negatif. Nah, seperti itu kira-kira trik untuk menghitung menjumlahkan bilangan bulat tanpa menggunakan bantuan manik dan garis bilangan. Jadi triknya ada dua, trik simpan trik memberi dan meminjam, kemudian trik melihat tanda. Terserah anak-anakku yang mana saja yang dianggap mudah. Semoga video ini mudah dipahami dan semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Dan saksikan nanti video-video selanjutnya di channel ini. Baik, Pak Guru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.